lakukan antenatal care. Jadi tinggi pundus uteri wajib selalu diukur karena dari hasil tinggi pundus uteri ini kita bisa menentukan taksiran persalinan usia kehamilan pasien, kemudian taksiran berat janin. Itu bisa dihitung berdasarkan dari tinggi pundus uteri. Yang kelima adalah pemberian tablet FE atau zat besi. Ini juga wajib pada ibu hamil karena dari eh, masalah fisiologis ataupun perubahan fisiologis pada ibu hamil biasanya adalah kekurangan zat besi atau hemoglobinnya biasanya turun karena diambil oleh janin. Kemudian yang selanjutnya adalah temu wicara. Untuk temu wicara di sini adalah Penkes. Kalau ada temu wicara di 10T antenatal care di sini adalah untuk pendidikan kesehatan atau konseling yang memang dilakukan pada ibu hamil untuk persiapan kelahiran dan persiapan masa nifasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tes laboratorium. Ini untuk tes laboratorium sekarang lagi ada program untuk triple eliminasi pada ibu postpartum, pada ibu hamil itu wajib dilakukan. Untuk triple eliminasi itu biasanya yang diperiksa adalah HIV/AIDS, sipilis, dan hepatitis B. Di samping dengan pemeriksaan HB rutin itu juga wajib dilakukan. Jadi ada 4 jenis pemeriksaan yang wajib dilakukan pada ibu hamil, yaitu HIV, kemudian sipilis, dan hepatitis B, kemudian ditambah dengan HB. Kemudian untuk status gizinya ini kita biasanya lakukan untuk pengukuran lingkar lengan atas. Biasanya nanti status gizi ibu hamil itu kita akan lihat dari hasil pengukuran lingkar lengan atas, kemudian peningkatan berat badan pada ibu hamil. Nanti teman-teman bisa melihat peningkatan berat badan pada ibu hamil dari sebelum hamil sampai hamil itu paling maksimal itu di bagusnya itu antara sekitar 12 kilo itu udah paling tinggi. Tapi biasanya kita kasih kelonggaran sampai dengan maksimal 20 kilo peningkatan dari sebelum hamil sampai dengan hamil. Kemudian tata laksana kasus, ini tata laksana kasus adalah penata laksanaan kalau memang ibu hamil itu mengalami gangguan-gangguan atau permasalahan seperti plasenta previa, hiperemesis gravidarum, kemudian hipertensi dalam kehamilan, DM dalam kehamilan, itu nanti ada tata laksana khusus terkait dengan kasus-kasus yang memang diderita oleh ibu hamil. Kemudian menentukan posisi dan presentasi janin ini biasanya dilakukan dengan pemeriksaan Leopard. Jadi nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan Leopard dan itu wajib dilakukan eh, di rumah sakit nanti karena ada targetnya untuk melakukan pemeriksaan Leopard. Kemudian ini untuk kunjungan pemeriksaan ANC, ini saya masih menggunakan yang lama ya. Kalau yang terbaru apakah dibalik atau tidak saya juga kalau nggak salah ada yang memang 2 kalinya tuh 2 kali. Jadi ada 6 kali kalau nggak salah sekarang yang terbaru. Kalau saya masih menggunakan yang 4 kali, paling minimal itu 4 kali. 1 kali pada saat trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Oke, ini untuk pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Biasa yang pertama kita lakukan adalah mengecek tanda-tanda vital. Kemudian mengukur berat badan dan tinggi badan, mengukur lingkar lengan atas, kemudian nanti di bagian muka kita harus melakukan pengkajian atau melihat apakah terdapat kloasma gravidarum atau tidak. Kloasma gravidarum itu adalah bintik-bintik kehitaman di bagian muka pasien. Biasanya kalau pada pasien-pasien yang sedang hamil ini akan muncul karena mengalami hiperpigmentasi. Kemudian udim terutama di bagian palpebra. Nanti dicek ada udim atau tidak. Kemudian di bagian mata nanti dicek konjungtiva dan skleranya. Jadi nanti konjungtivanya harus dilihat anemis atau tidak. Skleranya berwarna kuning atau tidak. Karena kalau konjungtivanya anemis biasanya nanti menunjukkan hemoglobinnya turun. Kemudian sklera apakah ikterik atau tidak. Ini nanti menunjukkan apakah pasiennya ada permasalahan di sistem pencernaan atau tidak. Kemudian di bagian mulut mulai dari warna bibir, mukosa bibir, gigi, kita gigi bolong, kita tanya ulang.
atau tanya untuk mengklarifikasi apakah gigi bolongnya itu pada saat hamil atau dari semenjak hamil. Sudah mendapatkan perawatan atau belum? Kenapa kita harus bertanya terkait dengan gigi? Karena ini kita untuk melihat apakah si ibunya kekurangan kalsium atau tidak. Karena biasanya pada ibu hamil itu membutuhkan kalsium lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang memang tidak hamil. Kemudian di bagian leher nanti teman-teman harus memeriksa hiperpigmentasi, kemudian kelenjar getah bening, kelenjar tiroid, dan vena jugularis. Ini teman-teman periksa, ini mah hampir sama dengan KMB ataupun anak. Di paru-paru juga sama, pengembangan paru, suara paru, irama nafas. Di jantung juga hampir sama, yang diperiksa cuma pulsasi, irama jantung, dan suara jantung. Ini yang membedakan mungkin di mamae dan abdomen. Ini di mamae yang pertama yang harus dikaji adalah bentuk mamaenya, kemudian ada pembesaran atau tidak, ada pembengkakan atau tidak, ada bekas luka operasi atau tidak, kondisi putingnya. Ini wajib harus dilihat kalau pada ibu hamil ataupun melahirkan, dilihat kondisi putingnya. Apakah putingnya menonjol, datar atau inverted? Kemudian apakah kalau putingnya nonjol itu putingnya besar atau kecil, panjang atau pendek, itu teman-teman harus kaji. Kenapa kita harus kaji? Karena nanti ini akan mempengaruhi terhadap proses laktasi atau menyusui. Kemudian areolanya juga dilihat, benjolannya apakah ada benjolan atau tidak, hiperpigmentasi di bagian payudara. Karena biasanya pada ibu hamil akan mengalami hiperpigmentasi di seluruh bagian tubuh, terutama di daerah-daerah seperti leher, muka, ketiak, kemudian abdomen, payudara, dan inguinal. Itu biasanya akan mengalami hiperpigmentasi. Kemudian di bagian abdomen nanti dilihat apakah ada striae gravidarum. Striae gravidarum itu adalah garis hitam yang biasanya muncul khas pada ibu hamil. Biasanya nanti garis hitam itu mulai dari bawah di bawah processus sipoides sampai dengan ke bawah simfisis pubis. Kemudian linea nigra juga nanti dilihat. Kemudian bekas luka operasi ini terutama kalau pasiennya itu pernah mengalami operasi di bagian uterus. Terus bising ususnya, pemeriksaan Leopard ini mulai dari Leopard 1 sampai dengan Leopard 4, mengukur tinggi pundus uteri dan mendengarkan bunyi jantung janin. Nanti mendengarkan bunyi jantung janin teman-teman silahkan mau menggunakan Doppler mau menggunakan CTG mau menggunakan monoaural, itu saya membebaskan. Silahkan saja, yang penting teman-teman bisa membedakan suara bising usus dengan suara denyut jantung janin. Jangan sampai nanti yang dihitung adalah suara bising usus. Kemudian ini cara mengukur tinggi pundus uteri. Nanti teman-teman kalau sudah melakukan pemeriksaan Leopard, biasanya nanti kita akan mengukur tinggi pundus uteri. Tinggi pundus uteri nanti kita diawali dengan mulai dari simfisis pubis sampai dengan ke PX. Jadi nanti kita hitung dari tulang simfisis pubis, kita pasang meterannya atau medline sampai dengan ke PX atau sampai ke bagian pundus yang paling atas janin itu nanti di sebelah mana. Nanti kita hitung. Ini teman-teman nanti pada saat mau melakukan pemeriksaan atau mengukur TFU, kalau menggunakan Medline itu nanti Medline-nya jangan yang di atas itu yang kelihatan oleh teman-teman adalah yang sentimeter, tapi gunakan yang bagian atas itu yang incinya. Untuk melihat sentimeternya nanti kalau kita sudah memastikan oke, segini TFU-nya, baru kita balik. Kenapa harus dibalik? Karena kalau misalkan tidak dibalik nanti teman-teman akan mengira-ngira dari usia kehamilan segini, oh berarti TFU-nya di sini. Oh, TFU-nya berarti di sini. Itu biasanya nanti akan mengganggu keakuratan atau hasilnya nanti akan menjadi bias. Oke, ini untuk pemeriksaan Leopard. Jadi untuk pemeriksaan Leopard 1 sampai dengan Leopard 4. Untuk memeriksa Leopard 1, teman-teman jangan selalu terkecoh. Leopard 1 itu hanya untuk mengukur tinggi pundus uteri. Leopard 1 itu adalah yang paling utamanya untuk mengetahui apa yang ada di bagian pundus. Apakah nanti yang teraba ini kepala atau bokong atau punggung yang memang ada di bagian pundusnya. Jadi Leopard 1 itu adalah untuk menentukan apa yang ada di bagian pundus atau bagian janin apa yang terletak di bagian pundus dan menentukan tinggi pundus uteri. Itu adalah Leopard 1.
Kemudian kalau Leopard 2 kita untuk menentukan di mana punggung janinnya. Apakah di kanan atau di kiri. Biasanya nanti teman-teman akan sering mendengar yang namanya puka-puki. Kalau puka itu berarti punggung janin ada di kanan perut ibu. Kemudian kalau puki itu adalah punggung janin ada di sebelah kiri perut ibu. Jadi kanan dan kiri punggung itu adanya dari ibu, bukan dari si pemeriksa. Karena nanti dari pemeriksa dengan ibu pasti akan ada perbedaan. Kemudian untuk Leopard 3 itu kita untuk menentukan bagian terbawah janin. Jadi untuk memastikan tadi di pundus yang teraba apa, nanti kita ke bawah untuk memastikan kembali apa yang ada di bagian bawah, kemudian sudah masuk pintu atas panggul atau belum si bagian terbawah janinnya. Entah itu kepala, entah itu bokong, apakah dia sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Kemudian untuk Leopard 4, ini biasanya Leopard 4 dilakukan kalau Leopard 3-nya hasilnya itu adalah bagian terbawah janin sudah masuk pintu atas panggul. Baru kita lakukan Leopard 4. Kalau misalkan bagian terbawah janin belum masuk pintu atas panggul, maka Leopard 4 tidak dilakukan. Cukup hanya sampai Leopard 3 saja. Karena Leopard 4 fungsinya itu adalah untuk mengetahui sudah sejauh mana bagian terbawah janin masuk pintu atas panggul. Oke, nanti videonya akan saya sharekan ke teman-teman. Saya lagi cari-cari dulu video yang memang lengkap itu ada di mana. Jadi saya lagi cari. Nanti kalau sudah ketemu saya akan share. Kemudian ini untuk pemeriksaan denyut jantung janin. Pemeriksaan denyut jantung janin, teman-teman harus memastikan dulu hasil pemeriksaan Leopard. Karena nanti kalau kita belum melakukan pemeriksaan Leopard, langsung pemeriksaan denyut jantung janin, nanti kita tidak tahu di mana posisi punggungnya. Karena nanti yang memudahkan pertama kali adalah punggungnya ada di mana. Karena nanti tempat untuk meletakkan Doppler itu adalah di bagian punggung. Kemudian untuk DJJ normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Tapi ada juga yang mengatakan dari 110. Tapi saya biasanya menggunakan yang 120. Jadi kalau misalkan DJJ janinnya sudah mendekati 120 atau sudah kurang dari 120, saya itu biasanya sudah hati-hati untuk melakukan tindakan. Kemudian eh, ini untuk pemeriksaan yang lainnya adalah pulpa hygiene atau pulpa. Yang kita lihat adalah hygiene-nya, keputihan, udim pada pulpa, perineum, tanda Chadwick, kondiloma, varises. Ini biasanya pada pasien-pasien atau pada ibu hamil itu akan mengalami keputihan, terutama pada awal-awal kehamilan sampai dengan awal kehamilan, kemudian nanti trimester kedua itu biasanya agak berkurang, nanti trimester ketiga nambah lagi atau meningkat kembali. Ini biasanya akan menyebabkan pasien itu tidak nyaman, dan kalau memang pasiennya itu mengalami keputihan, teman-teman harus hati-hati. Nanti keputihannya itu keputihan yang fisiologis atau yang patologis, karena biasanya nanti dari keputihan ini bisa menyebabkan atau menjadi salah satu penyebab dari keguguran atau abortus. Kemudian cek juga apakah pasiennya mengalami kondiloma atau tidak. Karena kalau pasiennya mengalami kondiloma dan memang kondilomanya itu banyak atau pasien mengalami penyakit menular seksual yang lain, itu kita sudah harus kasih tanda bahwa pasiennya tidak bisa melahirkan secara spontan, jadi harus disesar. Jangan sampai nanti pasien tidak ketahuan mengalami kondiloma, terus tiba-tiba pasiennya lahiran atau datang ke rumah sakit untuk melahirkan secara spontan. Ini nanti harus hati-hati. Kemudian di anus nanti teman-teman harus dicek apakah mengalami hemoroid atau tidak. Kalau pada pasien ibu hamilnya ada di poliklinik, biasanya nanti kita hanya bertanya saja terkait dengan pulpa dan anus. Tapi kalau pasiennya ada di ruangan nifas atau sedang dirawat, ini kita bisa periksa. Kemudian di ekstremitas yang kita periksa adalah udim, varises, dan refleks patella. Itu wajib. Refleks patella wajib. Dan saya minta teman-teman belajar lagi untuk melakukan pemeriksaan refleks patella. Karena masih banyak yang tidak bisa untuk melakukan refleks patella. Oke, itu terkait dengan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Kemudian ini untuk menentukan status obstetri pada ibu hamil. Ini biasanya kalau diuji kompetensi kasusnya adalah seperti ini. Seorang perempuan 35 tahun datang ke poli untuk pemeriksaan kehamilan dengan usia kehamilan 24 minggu.
Tahun 2017 ibu pernah mengalami keguguran di usia kehamilan 12 minggu. Tahun 2018 ibu melahirkan bayi perempuan usia kehamilannya 39 minggu. Tahun 2020 ibu mengalami IUFD usia kehamilan 34 minggu. Tahun 2021 dan selanjutnya. Nanti pertanyaannya adalah tentukan status obstetrik pada pasien tersebut. Dan saya kasih tahu sama teman-teman, ini pertanyaan yang sangat mudah, tapi diuji kompetensi selalu yang paling banyak salah. Saya nggak tahu ini kesalahannya di mana. Kalau ada kasus seperti ini, teman-teman harus yang pertama kali dipahami adalah pengertian dari abortus dan partus. Jadi kita balik lagi untuk pengertian abortus itu adalah ketika hasil konsepsi dikeluarkan kurang dari 20 minggu. Itu dimasukkan sebagai abortus. Tapi kalau hasil konsepsi dikeluarkan lebih dari 20 minggu, dalam kondisi bayinya meninggal ataupun hidup, itu kita bilang partus. Jadi kalau ada kasus seperti ini, atau nanti teman-teman kajian ke pasien, itu teman-teman harus dihitung terlebih dahulu yang dicari adalah abortusnya. Dia berapa kali mengalami abortus, kemudian hitung partusnya. IUFD ini masuk ke partus karena usia kehamilannya 34 minggu meskipun pasiennya atau bayinya meninggal di dalam kandungan. Jadi kita tetap ini masuk ke partus. Kita hitung abortusnya berapa kali, partusnya berapa kali. Baru kita menentukan G-nya atau gravidanya, kehamilan keberapa. Kalau misalkan partusnya 3 kali, abortusnya 1 kali. Ini tinggal dijumlahkan. 3 tambah 1 ditambah 1. Karena saat ini pasiennya sedang hamil. Jadi G-nya sekarang ini adalah di tahun 2024 pasiennya itu sedang hamil anak kelima. Pernah melahirkan 3 kali dan pernah mengalami abortus 1 kali. Ini yang nanti teman-teman harus tuliskan baik di judul asuhan keperawatan masing-masing. Karena selalu masih salah untuk menentukan status obstetri. Saya masih menemukan, atau bukan masih menemukan, selalu menemukan dari profesi pertama sampai dengan profesi yang kemarin terakhir, tahun kemarin, cara menentukan status obstetri itu masih banyak yang salah. Terutama pasien-pasien yang sudah melahirkan. Nanti teman-teman pasien yang hamil melahirkan itu nanti akan ada perbedaan status obstetri. Ini pasiennya sedang hamil sehingga masih ada grapidanya atau G-nya karena grapida itu adalah kehamilan. Jadi ini masih nempel. Tapi kalau pasien ini sudah melahirkan, G-nya akan hilang. Nanti diganti P-nya menjadi 4, P4A1. Jadi pasiennya sudah pernah melahirkan 4 kali dan abortus 1 kali. Sudah tidak ada lagi hamil karena pasiennya sudah tidak hamil atau sudah melahirkan. Ini biasanya kesalahan ini adalah di postpartum. Ketika pasiennya sudah melahirkan tapi teman-teman masih menuliskan G-nya. Itu nanti biasanya sama saya akan dicecer. Ini masih hamil atau sudah melahirkan? Masih hamil atau sudah melahirkan? Itu pasti pertanyaan saya yang pertama ketika teman-teman mengungkapkan judul asuhan keperawatannya. Pasti ini yang pertama akan saya bahas. Oke, kemudian ini untuk menentukan usia kehamilan. Untuk menentukan usia kehamilan ada beberapa cara atau ada beberapa rumus. Yang pertama adalah menentukan dengan jari. Kalau usia kehamilan dengan jari, ini teman-teman harus dihafal. Kalau memang nanti teman-teman menggunakannya jari. Meskipun nanti di lapangan ini sudah sangat jarang menggunakan jari. Biasanya nanti di lapangan kita melakukan pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri dan HPHT. HPHT di sini adalah hari pertama head terakhir. Jadi teman-teman di maternitas, mau itu antenatal, intranatal maupun postnatal, ketika ada pasien masuk, yang pertama kali ditanya adalah ibu merasa hamil atau tidak. Kalau memang ibunya ibu antenatal dan belum kelihatan perutnya sudah kelihatan hamil atau belum, atau yang baru pertama kali datang. Tapi kalau misalkan kita sudah kelihatan pasiennya perutnya di head terakhirnya itu wajib kita tanyakan. Kenapa? Karena dari HPHT ini kita bisa menentukan tanggal periksa, usia kehamilan dan taksiran persalinan. Jadi taksiran persalinan kemudian usia kehamilan bisa ditentukan dari HPHT. Kemudian menentukan usia kehamilan juga bisa diketahui jika kita mengetahui TFU. Ini rumusnya, jika diketahui HPHT, maka rumusnya itu adalah tanggal periksa dikurangi HPHT dikali 41/3.
Kalau kita mengetahuinya TFO, nanti ada yang minggu, ada yang bulan. Kalau diketahuinya minggu atau yang diinginkannya minggu, berarti nanti tinggal TFO dikali 8/7. Contohnya misalkan hasil TFO-nya 24 cm, tinggal langsung saja 24 cm dikali 8 dibagi 7. Berapa usia kehamilannya? Kalau bulan kita biasanya jarang menggunakan bulan. Yang sering kita gunakan adalah TFO. Oke, ini ada contoh perhitungan usia kehamilan dengan menggunakan jika diketahui HPHT dan jika diketahui TFU. Ini kalau diketahui TFU sangat mudah. Tinggal TFU dikali 8/7. Ini TFU-nya 20, tinggal 20 dikali 8/7 dapatnya 22,9 minggu. Karena dalam minggu itu tidak ada koma-koma. Jadi kalau 22,1 sampai 22,9 kita anggapnya adalah usia kehamilan pasien 22 sampai 23 minggu. Jadi ada antara atau ada sampainya. Oke, kalau misalkan diketahuinya HPHT, ini adalah tanggal periksa dikurangi HPHT. Contohnya, dia pasien datang ke rumah sakit, kemudian tanggal periksanya adalah tanggal 19 September 2020. Kemudian HPHT-nya 26 Maret 2020. Kita ingin mencari berapa usia kehamilannya. Ini tanggal periksa dikurangi HPHT. Tanggal dikurangi tanggal, bulan dikurangi bulan, tahun dikurangi tahun. Ini pengurangannya berbeda dengan pengurangan matematika yang dari belakang. Kalau ini pengurangannya dari depan. Tanggal 19 dikurangi tanggal 26. Karena tanggal periksa tanggal 19. HPHT-nya tanggal 26. Tanggal 19 dikurangi 26. 19 dikurangi 26 ini tidak bisa dikurangi karena pengurangnya lebih besar dibandingkan dengan yang menguranginya. Karena 19 tidak bisa dikurangi dengan 26, maka kita tanggalnya pinjam ke bulan di sini. Jadi dalam satu bulan itu adalah 30 hari. Nanti di sini ditambahkan 30 hari ditambah 19 menjadi 49. 49 dikurangi 26 dapatnya nanti 23 hari. Kemudian nanti bulan dikurangi bulan. Bulannya tadi sudah digunakan satu bulan ke tanggal. Berarti nanti sisanya tinggal 8. 8 dikurangi 3 dapatnya 5. Nanti yang 5 ini itu adalah yang dikalikan 4/1/3-nya. Jadi nanti 5 dikali 4/1/3. Jadi yang dapat itu yang bulannya dikali 4/1/3. Kalau yang tanggal ini diabaikan, tidak ditambahkan ke atau tidak dikalikan. Yang dikalikan hanya yang 5-nya. Ini 5 dikali 4/1/3. 5 dikali 4 ditambah 5 dikali 1/3. Jadi tidak langsung dikalikan, tapi kita di apa namanya tuh pilah-pilah 5 dikali 4 ditambah nanti 5 kali 1/3. 5 dikali 4 dapat 20 minggu ditambah 5 kali 1/3 itu dapatnya adalah 1,6. 1,6 ini maksudnya adalah yang satunya itu minggu, yang enamnya hari. Jadi 1 minggu 6 hari. Nanti minggu ditambah minggu, hari ditambah hari. 20 minggu ditambah 1 minggu, nanti dapatnya 21 minggu. Hari yang ini 6 ditambahkan dengan hari yang sisa tadi 23. Jadi 23 ditambah 6 dapat 29 hari. Nanti 29 hari ini karena 29 hari bisa kita buat dalam minggu. 29 hari itu kalau dibagi ke minggu, 1 minggu 7 hari. Berarti 29 dibagi 7 dapatnya 4 minggu lebih dari 1 hari. Nanti yang 21 minggu ditambah 4 minggu dapat 25 minggu 1 hari. Jadi usia kehamilannya adalah 25-26 minggu. Ini caranya. Nanti saya akan share ke teman-teman dan teman-teman di setiap asuhan keperawatan mau antenatal, intranatal, postnatal wajib ada perhitungan ini di status kehamilannya. Ini wajib ada, tidak boleh tidak ada, wajib ada. Oke, ini perhitungan taksiran berat janin. Ini mah gampang karena hampir sama dengan yang perhitungan usia kehamilan yang diketahui TFU. Jadi nanti TBJ itu adalah TFU dikurangi N dikali 155. N-nya itu yang mana? N itu adalah ini, 11, 12, 13. N-nya dikurangi 13 jika kepala belum masuk pintu atas panggul. Ini biasanya dari hasil pemeriksaan Leopold. 12 jika kepala sudah masuk spina ischiadica. Jadi dia sudah masuk pintu atas panggul tapi belum sepenuhnya masuk. Kalau dikurangi 11 jika kepala sudah masuk pintu atas panggul seluruhnya. Nanti dikuranginya adalah 11. Nanti pasti ada keterangannya. TFU-nya berapa, sudah masuk atau belum masuk pintu atas panggulnya. Jadi kita gampang untuk menghitung.
Oke, ini taksiran persalinan. Ini juga sama, teman-teman nanti di asuhan keperawatannya masing-masing wajib ada rumus taksiran partusnya. Ini untuk menghitung taksiran partus, kita lihat bulan dari HPHT-nya. Kalau bulannya Januari sampai dengan Maret, maka taksiran partusnya adalah tanggal ditambah 7, bulan ditambah 9, tahun ditambah 0. Kalau memang Januari sampai Maret HPHT-nya. Tapi kalau HPHT-nya April sampai dengan Desember, maka tanggal ditambah 7, bulan dikurangi 3, tahun ditambah 1. Contohnya misalkan ini diketahui HPHT-nya 26 Maret 2020. Nanti 26 ditambah 7, kemudian Maret itu berarti bulan ketiga ditambah 9, tahunnya ditambah 0. 26 ditambah 7 dapat 33. 9 ditambah 3 dapat 12. Karena tidak ada tanggal 33, maka yang 30-nya kita ambil ke bulan, sisa 3. Jadi nanti taksiran partusnya itu adalah 3 Januari 2021. Karena kalau lebih dari 30 nanti yang 30-nya kita ambil ke bulan. Sisanya adalah tanggal yang di belakangnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan antenatal karena yang tadi saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah yang biasa saya lakukan untuk responsi. Dan itu biasanya koleng. Teman-teman ditanya status obsesi aja nanti jawabannya kemana-mana. Ya, kemudian untuk taksiran persalinan, kemudian usia kehamilan itu juga sama, akan saya selalu pertanyakan. Kenapa akan saya selalu pertanyakan? Karena itu sebagai bahan bekal teman-teman pada saat nanti uji kompetensi. Itu adalah soal-soal yang selalu keluar pada saat uji kompetensi. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti uji kompetensi pada saat D3-nya, yang saya sampaikan tadi itu tidak jauh berbeda dengan soal-soal uji kompetensi yang memang selalu dikeluarkan. Mangga ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke intranatal. Intranatal lebih heboh lagi nanti. Oke, tidak ada. Jangan dianggap stres ya. Mungkin maternitas ini agak maksudnya bukan aneh ya. Teman-teman kan jarang yang ada di ruangan maternitas ya, kecuali mungkin di NIPAS. Di NIPAS sekarang sudah mulai banyak perawat, tapi kalau di VK itu sangat tidak pernah ada yang namanya perawat di ruangan VK. Pasti di VK itu bidan semuanya. Jadi nanti teman-teman kalau di VK itu biasanya langsung angkat tangan semua. Saya tanya partograf juga biasanya nggak tahu Bu, saya harus mengisi partograf itu bagaimana caranya. Ya, jadi nanti teman-teman akan belajar. Sekarang saya hanya penjelasan selintas saja untuk mengingatkan kembali teman-teman apa saja nanti yang harus dipersiapkan ketika masuk stase maternitas. Itu nanti saya kasih clue-cluenya apa saja. Oke, kemudian kita lanjut ke intranatal atau intrapartum. Sedikit sih, nggak terlalu banyak lah intrapartum. Ini yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah pengisian partograf. Ini wajib teman-teman bisa pengisian partograf. Kalau teman-teman tidak bisa menolong persalinan, saya nggak masalah. Saya tidak mewajibkan teman-teman harus bisa menolong persalinan. Tapi teman-teman harus bisa mengisi partograf. Kalau partograf mah itu mah wajib diisi. Wajib bisa. Nanti teman-teman yang sudah dinas di ruangan VK, saya pasti akan tagih partografnya. Sudah mengisi berapa partograf. Karena itu yang paling penting. Kemudian tanda-tanda persalinan ini mah sudah pada hafal lah. Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan juga sudah tahu. Yang 5P. Kemudian mekanisme persalinan, episiotomi ini pasti akan selalu dilakukan atau akan sering bertemu kalau pasiennya yang akan melahirkan secara spontan. Kebanyakan sekarang dilakukan episiotomi. Kemudian proses persalinan kala 1 sampai dengan kala 4, menghitung Apgar scores, manajemen nyeri persalinan dan masalah pada masa persalinan. Oke, ini tanda-tanda persalinan. Biasanya nanti yang sering dilakukan atau yang sering ditanyakan di ruangan VK itu adalah ini ya, tanda persalinan pasti. Yang Doran Teknus Pulka Perjol itu biasanya yang sering ditanyakan. Apa ya, Doran, apa tanda-tanda mau melahirkan? Pasti selalu ditanya itu sama bidannya. Biasanya ini yang kita hafalkan. Kemudian faktor-faktor persalinan ini ada passenger, passageway, power, posisi ibu, dan psikologis ibu. Ini teman-teman biasanya untuk faktor-faktor persalinan, ini dari passenger mulai dari janin.
ukuran kepala janinnya besar atau tidak, presentasi janinnya apa, letak janinnya bagaimana, sikap janin, posisi dan plasenta. Ini biasanya yang akan mempengaruhi persalinannya itu bisa Bangun cepat dulu. atau lambat. Itu biasanya dilihat dari kondisi janinnya. Kemudian jalan lahir juga terkait dengan tulang panggul, meskipun kita tidak bisa mengecek tulang panggul ibu yang mau melahirkan itu tulang panggulnya lebar atau tidak, itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian power ini adalah kekuatan ibu pada saat mau melahirkan. Ini biasa ada dua, biasanya kekuatan yang primer dan sekunder. Kalau yang primer itu adalah kontraksi uterus. Kontraksi uterus pada ibu yang mau melahirkan itu wajib ada. Tapi tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Kalau kurang biasanya nanti di rumah sakit ditambahkan dengan induksi persalinan atau ditambah oksitosin. Dan itu biasanya katanya yang sudah pernah menggunakan oksitosin itu sangat sakitnya luar biasa dibandingkan dengan kontraksi yang biasa. Kemudian kalau kekuatan sekunder ini adalah usaha mengejan spontan. Ini biasanya suka heboh ya di rumah sakit, di ruangan VK terutama kalau ada pasien yang mau melahirkan. Kemudian cara mengejan pun ini teman-teman bisa lakukan di sebelum pasiennya melahirkan atau pada saat antenatal care. Ini sudah kita ajarkan bagaimana cara mengejan. Meskipun nanti pada saat hari hanya mungkin akan lupa lagi. Nanti kita tinggal mengingatkan kembali. Kemudian posisi ibu saat mau melahirkan, ini biasanya posisi-posisi yang mudah untuk melahirkan itu adalah posisi seperti kita mau BAB atau posisi jongkok. Itu adalah posisi yang paling mudah untuk melahirkan dibandingkan dengan posisi yang tiduran. Tetapi untuk pasien-pasien dengan posisi berdiri ataupun jongkok itu biasanya menyulitkan tenaga kesehatan untuk menolong. Jadi kita selalu menolong persalinan itu dengan cara litotomi. Karena itu lebih memudahkan tenaga kesehatan dan ke ibunya pun tidak terlalu menyebabkan robekan yang terlalu banyak atau robekan. Kemudian psikologis ibu, ini juga psikologis, kondisi psikologis seorang perempuan yang mau melahirkan ini harus dijaga. Saya mau cerita, saya pernah punya satu pasien itu posisinya pasien anak keempat, jadi mau melahirkan 4 kali dan anak ketiga anaknya itu anak pertama sampai anak ketiga semuanya spontan. Jadi kalau secara konsep ini ibunya sudah pernah melahirkan 3 kali, berarti sudah punya pengalaman untuk mengedan. Kemudian eh, s- jalan lahirnya pun pasti sudah lebih besar atau sudah jalannya sudah ada lah, sudah lebih besar dibandingkan dengan yang primi. Tapi pada saat mau melahirkan, itu si ibunya mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Pada saat dikaji, ternyata si ibunya sedang proses perceraian dengan suaminya. Jadi dia datang ke rumah sakit sendirian, tidak ada yang mengantar satu orang pun. Ini si ibunya psikologisnya terganggu, sehingga dia tidak ada usaha untuk mengejan sama sekali. Kemudian si ibunya berasa seperti dia mau melahirkan anak pertama. Jadi sulitnya luar biasa karena memang psikologis ibunya terganggu. Itu untuk yang laki-laki di sini yang sudah berkeluarga, mohon kalau istrinya sedang hamil itu dijaga terkait dengan psikologisnya. Ya, ini mekanisme persalinan mulai dari eh, engagement, kemudian descent, fleksi, internal rotasi, ekstensi, eksternal rotasi, eksplosi. Ini adalah sebenarnya proses-proses melahirkan bayi atau melahirkan kepala bayi. Ini adalah prosesnya, ini mekanismenya yang biasanya sering dilakukan oleh bayi yang akan dilahirkan. Ini jangan sampai ada permasalahan pada saat fleksi, ekstensi, ataupun rotasi internal dan rotasi eksternal. Biasanya nanti kalau ada permasalahan di sini akan menyebabkan masalah selanjutnya. Biasanya nanti bayi akan mengalami distosia bahu, terutama kalau yang memang pada saat posisi rotasi internalnya tidak maksimal. Atau kalau misalkan bayi tidak melakukan fleksi, ini juga akan bermasalah. Ini biasanya nanti jadi presentasi eh, muka atau presentasi dahi. Ini tidak bisa melahirkan secara spontan. Yang distosia bahu masih bisa akan dipastikan melahirkan secara spontan, tapi ada tindakan-tindakan khusus yang memang harus kita lakukan. Dan itu agak ribet. Saya nggak tahu teman-teman pernah melihat atau belum, tapi itu ribetnya luar biasa karena kita memerlukan lebih dari 5 orang tenaga kesehatan untuk menolong pasien yang mengalami distosia bahu.
Oke, ini proses persalinan kala 1, 2, 3, dan 4. Yang harus teman-teman pahami adalah kala 1 itu ada dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Di kala 1 itu dimulai dari mulai mules-mules sampai dengan pembukaan 10. Kemudian fase aktif dengan fase laten bedanya adalah kalau fase laten itu dimulai dari mules-mules sampai pembukaan 3. Itu masuknya fase laten. Biasanya berlangsung antara 8 jam sampai dengan seminggu. Kemudian tandanya biasanya kontraksinya tidak teratur. Tapi kalau sudah masuk fase aktif, biasanya dimulai dari pembukaan 4 sampai pembukaan 10 itu sudah masuk fase aktif. Di fase aktif biasanya ini tergantung dari pasiennya, primi atau multi. Kalau pada pasien primi biasanya satu pembukaan atau 1 cm menambah 1 cm atau nambah pembukaan biasanya itu antara 1 sampai 2 jam untuk yang primi. Kalau untuk yang multi biasanya itu antara setengah sampai 1 jam setiap satu penambahan pembukaan. Jadi bisa dikira-kirakan ketika ada pasien yang sudah pembukaan 4, kemungkinan besar kalau dia primi itu akan melahirkan di 6 sampai 12 jam. Tapi kalau misalkan pasiennya multi dengan pembukaan 4 pertama kali pada saat masuk ke rumah sakit, kemungkinan besar pasiennya akan melahirkan di 3 sampai 6 jam. Itu kita sudah bisa mengira-ngira. Oke, kemudian di kala 2, kalau kala 2 itu yang harus kita pahami adalah kala 2 itu adalah kala melahirkan bayi. Jadi kala 2 itu adalah dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Itu kala 2. Biasanya berlangsung sampai 1 sampai 2 jam untuk primi, kemudian kalau untuk multi biasanya 1,5 sampai 1 jam lamanya. Kalau lebih dari situ biasanya kita bilang partus lama. Oke, ini biasanya nanti untuk di kala 2 ini adalah proses melahirkan bayi. Jadi teman-teman memang harus hafal langkah-langkah APN karena biasanya di kala 2 ini kita menggunakan langkah-langkah APN. Ada yang menggunakan 59 atau ada yang 60 sama saja sebenarnya. Jadi nanti teman-teman silahkan ikuti rumah sakitnya sesuai dengan apa yang ada di rumah sakit. Rumah sakitnya pakai 59 langkah atau 60 langkah, mangga diikuti saja. Kemudian untuk kala 3, ini kala 3 itu adalah proses melahirkan plasenta. Biasanya kita eh, bilangnya untuk kala 3 itu adalah dari bayi sudah lahir sampai dengan plasenta lahir. Jadi ketika bayi sudah lahir, kita sudah hitung masuk ke kala 3. Kala 3 ini maksimal 30 menit, tidak boleh lebih dari 30 menit. Di kala 3, kalau misalkan lebih dari 30 menit, biasanya nanti pasiennya akan mengalami perdarahan hebat karena plasenta belum lepas. Kemudian, untuk di kala 3 ada yang disebut dengan manajemen aktif kala 3. Manajemen aktif kala 3 itu adalah yang pertama, pastikan tidak ada bayi kedua, kemudian suntik oksitosin 10 unit IM, dan lakukan penegangan tali pusat terkendali. Kemudian yang terakhir adalah masase pundus uterus ketika plasenta sudah lahir. Kalau misalkan plasenta masih belum lahir di menit ke-15, maka kita berikan oksitosin ulang. Jika memang plasenta tidak lahir-lahir. Kalau misalkan 30 menit plasenta tidak lahir, kita lakukan manual plasenta. Kalau manual plasenta masih dirasa belum bisa untuk melahirkan plasenta, entah itu plasenta akreta, kita lakukan USG. Setelah lakukan USG, apakah bisa dikuretase atau langsung operasi? Itu nanti tergantung dari hasil USG-nya. Apakah memang bisa dilakukan kuretase langsung atau harus dilakukan tindakan operasi? Oke, kemudian di kala 4, untuk kala 4 ini adalah, kalau saya bilangnya adalah pemantauan setelah melahirkan. Jadi biasanya nanti di partograf itu ada lembaran khusus 2 jam postpartum. Yang diperiksa biasanya adalah tanda-tanda vital ibu, kemudian kontraksi uterus, kandung kemih, jumlah perdarahan, dan tinggi pundus. Itu yang ada di observasi kala 4. Biasanya 2 jam postpartum. Ini 2 jam postpartum itu bisa dilakukan di OK ataupun di ruang VK. Tapi kalau misalkan ada rumah sakit yang ketika dia masuk ke ruangan nifas pun masih diobservasi 2 jam postpartumnya. Terutama pasien-pasien yang memang dari OK atau yang post SC. Itu biasanya ditambah lagi 2 jam untuk pemeriksaan atau observasinya. Tapi itu tidak semua rumah sakit. Ada rumah sakit yang memang SOP-nya ketika pasien post SC
Ketika masuk ke ruangan, tetap kita harus mengobservasi 2 jam postpartumnya. Tapi ada rumah sakit yang tidak melakukan hal tersebut. Jadi nanti kalian ikuti saja aturan yang ada di rumah sakit. Ini menghitung Apgar scores. Jadi teman-teman nanti kalau memang ikut terlibat untuk menolong persalinan, karena teman-teman saya yakin kalau di ruangan VK-nya itu ada anak kebidanan atau kedokteran, pasti teman-teman tidak akan diberikan kesempatan untuk menolong persalinan. Kecuali teman-teman memang melakukan observasi mulai dari awal sampai akhir, yaitu pemeriksaan pengisian partografnya dari awal sampai akhir teman-teman mengikuti. Itu biasanya nanti akan diberikan oleh bidannya. Tapi kalau teman-teman tidak mengisi partograf, tidak melakukan observasi pada pasiennya, itu pasti tidak akan dapat. Tapi nanti usahakan ke bidannya, teh saya oke tidak bisa melahirkan bayi atau kala 2. Boleh nggak saya untuk kala 3? Minimal motong tali plasenta lah. Itu minta ke bidannya. Biasanya kalau hanya untuk motong tali pusat, biasanya diizinkan. Jadi teman-teman cuma motong doang, nggak apa-apa. Yang penting pernah memegang. Nah, nanti teman-teman yang harus dilakukan adalah menilai bayinya. Karena nanti bayinya akan langsung diberikan ke perawat anak atau perawat perinatologi. Nanti teman-teman bisa ikut sambil mengecek Apgar score. Oke, ini kehamilan dan persalinan dengan penyulit obstetri. Ini adalah penyulit-penyulit atau permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat hamil atau pada saat melahirkan yang disebabkan karena obstetrinya. Yang pertama adalah mual muntah atau kita sebut dengan hiperemesis gravidarum. Ada abortus, mola hidatidosa, kehamilan ektopik terganggu, plasenta previa, solusio plasenta, hipertensi dalam kehamilan. Ini baik hipertensi gestasional, kemudian preeklamsi ataupun eklamsi. Persalinan preterm, KPD, korioamnionitis, kehamilan posterem, kehamilan ganda, makrosomia, hidramnion, persalinan lama, malposisi, malpresentasi CPD, distosia bahu, prolaps tali pusat. Ini adalah kasus-kasus yang memang biasanya ada di rumah sakit. Yang paling banyak terutama rumah sakit rujukan. Ini pasti banyak kasus-kasusnya. Pasien datang bukan hanya ibu hamil biasa, pasti ada yang lain-lainnya. Entah itu ada plasenta previanya, entah itu ada hipertensi dalam kehamilannya, entah itu ada pasiennya dengan persalinan preterm atau KPD. Itu pasti tidak akan ada pasien yang memang mau melahirkan melahirkan normal tok biasa, tidak ada masalah apapun. Minimal KPD, pasti pasiennya masuk ke rumah sakit. Ini adalah penyulit medis yang non-obstetriknya. Kalau yang non-obstetrik biasanya karena penyakit anemia kah, HIV, tuberkulosis, ya ini biasalah penyakit-penyakit yang memang biasanya penyerta pada saat pasiennya hamil. Oke, kemudian untuk postpartum, ini di postpartum nanti teman-teman pemeriksaan fisik postpartum, adaptasi fisiologi postpartum, tanda bahaya ibu nifas, tanda bahaya bayi baru lahir, masalah pada masa postpartum, manajemen laktasi dan KB. Ini jangan sampai dilupakan terkait dengan manajemen laktasi dan KB-nya. Ini pemeriksaan fisik postpartum sebenarnya hampir sama dengan pemeriksaan fisik yang antepartum. Yang membedakan adalah di sistem reproduksi. Di sistem reproduksi pada pemeriksaan fisik postpartum terutama di bagian perut yang berbeda. Karena TFU-nya kalau di ibu hamil kita ada pemeriksaan TFU-nya itu diukur dengan menggunakan Medline dan pemeriksaan Leopard. Tapi kalau yang ibu postpartum, uterus yang diperiksa itu adalah kontraksi uterus dan involusio uterus, itu wajib. Jangan sampai saya pernah menemukan beberapa mahasiswa, bukan pernah lagi ya, banyak mahasiswa yang mereka mau melakukan pemeriksaan fisik postpartum, tapi mereka menggunakan Medline. Saya tanya ini Medline untuk apa? Untuk pemeriksaan TFU atau tinggi fundus uteri. Saya bingung dulu. Saya langsung harus mencerna dulu kenapa pada ibu postpartum harus menggunakan Medline. Karena pada ibu postpartum untuk menentukan involusio uterus atau tinggi fundus uterus cukup menggunakan jari tangan, tidak perlu menggunakan Medline. Itu yang membedakan. Kemudian di perineum biasanya kalau yang postpartumnya spontan kita lihat terkait dengan luka episiotominya. Kalau ada luka episiotomi maka kita wajib mengkaji tanda reda. Itu wajib. Kalau yang lain-lainnya sama semuanya, tidak ada perbedaan. Oh, kecuali di sini sistem muskuloskeletal nanti akan ada pemeriksaan diastasis rectus abdominalis. Ini untuk mengetahui otot perut. Tapi pemeriksaan diastasis rectus abdominalis ini hanya dilakukan pada pasien-pasien yang postpartum spontan. Kalau yang SC tidak dilakukan.
Oke, ini adaptasi fisiologis saya tidak akan jelaskan terlalu rinci, nanti teman-teman dibaca saja, nanti kita bahas pada saat nanti teman-teman membahas asuhan keperawatan. Ini adalah cara pemeriksaan TFU, tinggi fundus uteri dan kontraksi uterus biasanya sekalian di sini. Kemudian nanti ada pemeriksaan lohea. Nanti teman-teman lohea itu ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Kalau saya biasanya pakai yang 3. Rubra, serosa, alba. Itu lebih mudah. Kalau misalkan ada yang 4 ditambah dengan sanguilenta. Itu boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. Mau 3, mau 4 saya tidak pernah menyalahkan ataupun tidak pernah kalau cuma 3 saya salahkan atau 4 saya salahkan. Itu saya tidak menyalahkan yang mana karena semuanya ada eh, sumbernya yang jelas. Jadi boleh teman-teman menggunakan yang 3 atau yang 4. Oke, kemudian adaptasi psikologis ini mah biasalah fase taking in, taking hold, dan letting go. Biasanya nanti kalau adaptasi psikologis itu eh, kesiapan yang harus kita cek itu adalah kesiapan ibu untuk menerima pendidikan kesehatan. Apakah di fase taking in ibu sudah bisa menerima pendidikan kesehatan atau belum? Karena nanti pada saat teman-teman di maternitas kan saya tadi bilang kalau di maternitas itu paling banyak edukasi. Nanti pada saat ibu postpartum kita harus cari-cari informasi atau kita kaji fase mana yang memang sudah siap untuk diberikan fase taking in baru selesai lahiran kita sudah ngoceh untuk memberikan pankes pasti nggak akan masuk karena ibunya masih fokus pada diri sendiri. Ini tanda bahaya ibu nifas, jadi harus dijelaskan sama teman-teman karena biasanya banyak pasien yang datang lagi ke rumah sakit dengan luka abdominal post SC. Ini banyak. Saya pernah menemukan baik di Al Islam, di Al Ihsan, kemudian di RSBK, sering menemukan pasien-pasien yang datang lagi ke rumah sakit karena luka SC-nya yang terbuka atau mengalami infeksi. Bendungan payudara terutama ini pada pasien-pasien terutama yang memang baru memiliki bayi pertama kali atau baru pertama kali akan menyusui. Itu biasanya pasien masih belum paham terkait dengan ASI penuh, kemudian payudara penuh, itu harus bagaimana, cara memerah ASI harus bagaimana, itu banyak yang memang belum tahu. Oke, ini terkait dengan manajemen laktasi. Kalau manajemen laktasi biasanya saya yang di otak-atik atau yang saya tanyakan itu adalah terkait dengan hormon. Hormon apa yang berpengaruh pada pasien yang sedang menyusui. Teman-teman harus hafalnya adalah oksitosin, prolaktin, oksitosin, prolaktin. Prolaktin fungsinya untuk apa? Oksitosin fungsinya untuk apa? Oksitosin akan meningkat, prolaktin akan meningkat ketika bayi banyak menghisap. Makanya ketika ada permasalahan ASI kurang, biasanya intervensi yang paling utama kita berikan adalah susui bayi sesering mungkin, susui bayi sesering mungkin. Tapi nanti teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan konselor menyusui bisa mengaplikasikan di manajemen laktasi ini. Perawat di manajemen laktasi, teman-teman bisa bacalah. Oke, itu mungkin untuk materi yang saya sampaikan, meskipun materinya banyak dan waktunya terburu-buru ya. Karena kalau misalkan terlalu lama juga teman-teman akan masuk tetap aja. Jadi nanti saya akan share sama teman-teman, silahkan dibaca. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan tugas buat teman-teman? Karena nanti saya tidak akan memberikan materi lagi. Selanjutnya adalah nanti teman-teman lebih ke tugas yang akan saya berikan kepada teman-teman. Ini teman-teman total 170 ya. Ada yang berkurang atau tidak? Atau memang pas 170? Yang nanyain bukunya nanti saya akan share di RPS ya. Nanti saya RPS-nya akan share ke teman-teman. Nanti di RPS saya sudah ada referensi-referensi yang bisa digunakan oleh teman-teman, baik itu buku ataupun hasil-hasil penelitian saya dan teman-teman yang lain di Unisa. Itu nanti bisa digunakan oleh teman-teman. Ini totalnya saya anggap 170 ya. 170 nanti dibagi menjadi 7 tambah 4 tambah 1, 15. Oke. Terus. Oke, ini tadi terkait dengan partograf, teman-teman bisa dibaca. Tugasnya adalah yang pertama, nanti teman-teman
ini tugasnya ada 15 tugas, tapi semua orang tidak mendapatkan 15 tugas. 15 tugas ini dibagi-bagi. Jadi nanti teman-teman silahkan dibagi menjadi 15 kelompok. Saya tidak akan membagi-bagi. Silahkan teman-teman bagi masing-masing. Kan di sini mungkin ada ketua kelasnya atau ada ketua angkatannya. Silahkan dari 173 ini dibagi menjadi 15 kelompok. Biasanya suka ada permintaan. Saya dari rumah sakit A, karena banyakan satu kelompok saja rumah sakit A. Rumah sakit B saya karena banyakan saya tersendiri saja, biar lebih memudahkan untuk apa namanya tuh, membuat tugasnya. Jadi di sini tugasnya yang pertama adalah satu kelompok membuat atau mengisi partograf. Kasusnya sudah saya buatkan di sini. Jadi di sini yang kelompok pertama membuat partograf. Ini kasusnya. Saya sudah sampaikan di sini kasusnya. Nanti teman-teman tinggal mengisi partografnya. Bagian depan, bagian belakangnya silakan diisi sesuai dengan yang ada di sini. Atau yang sudah saya cantumkan di sini, nanti silakan diisi ke partografnya. Isi sebisanya atau semampunya teman-teman. Mau nanya ke temannya di rumah sakit, mangga silahkan. Kalau yang reguler tidak ada yang bisa ditanyakan, isi saja semampunya. Besok kita bahas. Oke, kemudian untuk kelompok yang selanjutnya, ini ada 7 kelompok untuk asuhan keperawatan. Nanti kasusnya saya berikan. Jadi nanti ada satu kelompok membahas satu kelompok partograf, kemudian satu kelompok membahas terkait dengan asuhan keperawatan pada ibu hamil. Kemudian ini ibu hamil dengan preeklamsi, ibu hamil dengan plasenta previa. Kemudian pada saat ibu intranatal, kemudian ibu dengan postpartum, baik itu postpartum spontan, postpartum dengan HPP, dan postpartum dengan KPD. Ini berarti sudah ada 8 kelompok. Ini satu kasus, satu kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah, nih, yang 4 kelompok sisanya, oh jadi 15 ya? Tadi 7 ditambah 1, 8 ditambah 14. Jadi 14 kelompok, 12 kelompok deh, bukan 15 kelompok. Ini yang 4 kelompok sisanya adalah membuat jurnal atau menganalisis IBN. Nanti saya akan kasih contohnya untuk IBN, ini menggunakan Via Pico, kemudian nanti dibahas. Contohnya, eh, kemarin sudah dijelaskan belum ya Via Pico pada saat di Panum? Sudah, Bu. Nah, itu dibikin via Pico-nya. Nanti saya akan kasih satu artikel mahasiswa saya yang sudah melakukan analisis review terhadap artikel itu. Tapi nanti teman-teman jangan mengambil itu lagi ya, karena itu satu intervensi untuk hiperemesis gravidarum. Jadi nanti teman-teman cari yang lain. Nanti saya akan kasih contohnya. Untuk asuhan keperawatannya, nanti teman-teman saya akan sharekan untuk, sebentar, saya akan sharekan untuk modulnya atau untuk askepnya. Oke, ini untuk asuhan keperawatan yang antenatal, intranatal, dan postnatal. Ini saya sudah bikinkan, teman-teman nanti tinggal memasukkan sesuai dengan kasusnya masing-masing. Ya, jadi sudah saya contohkan judulnya, kemudian nanti sudah saya buatkan template-nya atau strukturnya, nanti teman-teman tinggal memasukkan sesuai dengan kasus kelolaannya masing-masing. Jadi mengikuti ini. Ya, saya nanti akan share. Ini yang membedakan kalau kasus antenatal dan postnatal sebenarnya sama saja dengan asuhan keperawatan biasa. Yang membedakan adalah intranatal. Jadi nanti saya cuma ngasih satu kasus intranatal karena ini agak lebih ribet dibandingkan dengan yang ante dan pos. Karena di intranatal teman-teman harus per kala. Ada kala 1, kala 2, kala 3, kala 4. Jadi seperti membuat 4 asuhan keperawatan meskipun cuma satu asuhan keperawatan. Ini nanti saya akan share juga ke teman-teman supaya nanti teman-teman ini bisa digunakan sebagai bahan atau sebagai template untuk besok atau untuk mengerjakan tugasnya. Oke, itu untuk tugasnya. Ada yang mau ditanyakan?
Lebih rincinya nanti saya akan buat ininya ya, akan buat panduan untuk mengerjakannya. Dibagi berapa kelompok, kelompok mana saja yang harus mengerjakan apa. Tapi saya minta dulu nama-nama kelompoknya. Jadi silakan teman-teman dibagi dulu menjadi 7 ditambah 1 8 ditambah 4 12. Dibagi 12 kelompok. Berarti satu kelompok itu berkisar di 15-16 orang. Itu nanti saya minta saja tanpa namanya pun nggak masalah. Pokoknya kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nanti kelompok satu saya akan tuliskan terkait dengan ini. Harus bikin tugasnya ini. Kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Nanti silakan mau siapa yang nge-share ke saya. Kalau bisa malam ini harus selesai. Atau harus sudah ada. Jadi nanti saya langsung nge-share ke teman-teman. Besok di hari Sabtu, besok kita masih masuk, tapi kita mulai tetap di jam setengah 4. Besok yang harus mempresentasikan, saya tidak akan minta yang askep dulu, karena askep sebenarnya yang antenatal itu mudah, jadi nggak terlalu ribet. Masih bisa besok dikerjakan, atau nanti malam bisa dikerjakan. Besok sehari juga bisa apa namanya tuh, bisa dikerjakan, sebenarnya semalam juga bisa jadi sih. Karena nggak banyak, kasusnya cuma sedikit-sedikit-sedikit. Besok itu yang pertama adalah presentasi partograf. Yang kedua, yang dapat kasus antenatal fisiologis, yang dapat kasus antenatal patologis 2. Kemudian yang intranatal. Jadi besok 5 presentasi. Untuk hari Senin nanti yang presentasinya postpartum dan yang apa namanya tuh? Jurnal ya, yang artikel, analisis artikel. Oke, nanti saya tentukan ya. Tapi saya nggak tahu nama-namanya. Silakan saja nanti teman-teman mengisi nama-nama siapa saja. Nanti saya akan tentukan kelompok satu apa, kelompok dua apa, kelompok tiga apa, kelompok empat apa. Nanti saya akan kirim. Ini siapa yang jadi KMK-nya atau yang jadi sipennya? Oka atau yang lain? Siap, Ibu. Saya kasih ke Oka semua ya. Untuk materi dan segala macamnya yang hari ini saya sampaikan. Oke, ada yang mau diskusikan atau tidak? Sebelum saya tutup. Nanti untuk yang menganalisis artikel, saya tidak akan menentukan apa materi atau apa artikel yang harus kalian analisis. Jadi silahkan saja 4 kelompok itu yang berdiskusi, jangan sampai ada yang sama. Saya kasih contoh yang artikel. Ini analisis artikel. Dulu ini mahasiswa saya, dia terkait dengan pemberian jahe untuk wanita hamil yang mengalami mual muntah. Jadi dia menganalisis artikel-artikel terkait dengan intervensi jahe untuk mengurangi mual dan muntah. Ini karena ini sudah saya jadikan contoh untuk teman-teman, jadi nanti yang penggunaan jahe untuk hiperemesis tidak boleh gunakan lagi kalau memang masih ini ya artikelnya. Kecuali kalau teman-teman menggunakan artikel-artikel yang terbaru 2020 sampai 2023, mangga silahkan. Saya masih menerima untuk yang terkait dengan jahe untuk mengatasi emesis atau hiperemesis, tapi artikelnya harus dari 2020 sampai dengan 2023 yang terbaru. Kalau yang lain artikelnya boleh 5 tahun ke belakang. Jadi mulai dari tahun 2000, sekarang 2024. Berarti mulai dari 2019 paling akhir. 2019, 20, 21, 22, 23. Oke, itu ya teman-teman. Jangan pusing, nyantai saja. Nggak akan disalahkan kok besok. Kalau misalkan masih banyak yang salah, berarti saya harus menjelaskan lebih rinci lagi besok. Karena kalau menjelaskan asuhan keperawatan, sebelum teman-teman membuat asuhan keperawatannya, itu agak sulit bagi saya menjelaskan tentang asuhan keperawatan. Terutama dalam menentukan diagnosa keperawatan, intervensi, dan implementasi. Tapi kalau besok teman-teman sudah bikin dulu, meskipun belum lengkap, itu nggak masalah. Besok kita bahas. Oke? Jadi apa yang harus teman-teman nanti perbaiki? Itu jangan sampai hilang. Yang besok saya koreksi-koreksi jangan sampai hilang.
Kenapa jangan sampai hilang? Karena ini kebiasaan mahasiswa. Ketika nanti teman-teman masuk stase, itu yang saya tanyakan kemarin yang saya koreksi pada saat prastase mana? Nggak punya, Bu. Karena teman-teman nggak nge-share ke teman-temannya yang lain. Jadi pada saat nanti stase, itu kesalahannya hampir sama dengan kesalahan nanti pada saat prastase. Jadi teman-teman yang mungkin pada saat prestasi ini ada yang mendengarkan atau yang tidak ya, karena ada yang sambil bekerja atau bagaimana, jadi tidak fokus, itu kadang nanti kelewat-kelewat. Nanti teman-teman yang memang dapat kasus antenatal, share ke teman-temannya yang lain. Yang dapat kasus intranatal, share ke temannya yang lain. Sehingga nanti hasil prestasi ini bisa teman-teman gunakan untuk nanti panduan pada saat nanti akan membuat asuhan keperawatan. Karena nanti kan pada saat stase teman-teman harus membuat tiga asuhan keperawatannya. Antenatal, intranatal, postnatal. Nggak bisa bilang, Bu saya nggak bisa bikin askep antenatal, saya nggak bisa bikin askep internatal. Nggak mau tahu, saya harus ada karena targetnya teman-teman harus bisa membuat tiga asuhan keperawatan. Oke? Paham ya? Jangan dibuat pusing, santai saja. Besok juga saya tidak akan banyak menyalahkan atau bagaimana. Nanti besok kalau misalnya teman-teman belum paham ya saya jelaskan. Ya, makanya nanti kalau memang ada yang belum paham dari pas prastase ini, silahkan teman-teman bertanya. Ya, terutama pengisian partograf, karena agak lumayan pengisian partograf. Kalau yang kerja di rumah sakit biasanya suka nanya ke bidannya atau datang ke ruangan VK, ajarkan saya cara pengisian partograf. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sebelum saya tutup atau saya akhiri. Ini diamnya diam paham atau diam nggak tahu Bu, teuing kumaha ibu lah gitu ya. Saya bingung soalnya kalau teman-teman nggak berbicara, jadi saya bingung. Karena biasanya kalau saya ngajar suka ada yang komplain, Bu jangan cepet-cepet. Dari tadi nggak ada yang komplain ya, udah saya nyantai saja gitu. Karena saya cepat kalau menjelaskan. Jadi kalau teman-teman agak kesulitan memahami, biasa di apa namanya koreksi aja. Bu kecepatan, dikurangi tempo untuk berbicaranya, ya. Oke, kita lanjutkan besok. Ketemu lagi jam 3:30. eh ini yang dulu pernah ketemu dengan saya. Jangan bikin hoax ya kalau saya galak atau apa. Kasihan teman-teman yang tidak tahu saya. Jadi jangan membuat hoax. Oke? Nanti takutnya teman-teman pada stres kalau ketemu dengan saya. Oke, nanti saya akan share untuk tugas-tugasnya apa saja. Nanti saya akan share ke Oka. Mudah-mudahan ini habis ini saya langsung bikin. Nanti sebelum maghrib saya sudah share ke teman-teman semuanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Kita ketemu lagi besok dan hari Senin untuk membahas asuhan keperawatan dan IBN. Oke, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Terima kasih.